Damai di hati teman-teman yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Penatua Christian Doodo akan memimpin kita di dalam saat teduh. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita fokus, lupakan hal yang sementara ini sedang mengganggu kita. Biar Tuhan bekerja dalam torang kehidupan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Engkau membangunkan kami dengan tubuh sehat diberkati. Sehingga Tuhan di pagi hari yang indah ini kami masih bisa ada sebagaimana kami ada Tuhan. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, biar Roh Kudus yang bekerja sehingga hikmat yang berasal daripada-Mu Tuhan. Bukan karena kepandaian kami, sehingga kami mampu mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan dalam pembacaan firman-Mu Tuhan. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan kita terdapat dalam Filipi 4 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kita mulai. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, luar biasa firman ini. Di mana di tengah krisis pandemi saat ini, sebagian besar dari kita pasti merasa kecewa. Mungkin ada yang di PHK karena krisis pandemi, pengurangan jumlah tenaga kerja. Orang ada yang sampai kuliah online yang sebenarnya di luar dari orang kebiasaan. Ada yang sampai ujian, ada yang sampai wisuda. Tetapi orang bersyukur karena dengan krisis COVID-19 pada saat ini ada hal-hal positif yang orang boleh ambil. Yang pertama, torang mengubah torang rutinitas yang awalnya torang terbiasa hidup di luar kesana kamari, tidak jelas selain torang belajar, bekerja. Tetapi ketika torang di rumah, torang lebih banyak waktu untuk introspeksi diri. Torang lebih banyak waktu untuk saling dekat dengan torang keluarga. Torang lebih banyak waktu untuk lebih mengetahui torang diri itu bagaimana. Dan pasti sebagai manusia, namanya manusia tuh keinginan itu tidak akan pernah mau cukup. Ketika torang dapat satu, torang mesti dapat satu lagi. Ketika torang sudah mendapatkan istilahnya hal yang torang inginkan, pasti akan ada lagi keinginan baru yang muncul. Itu manusiawi teman-teman. Itu merupakan hal yang wajar sebagai manusia. Tetapi bagaimana orang mau mewujudkan hal tersebut? Bagaimana orang mau mencapai apa yang menjadi orang keinginan, apa yang orang cita-citakan, apa yang orang dambakan? Selain itu, apapun yang menjadi torang permasalahan, torang pergumulan, apa yang menjadi torang duka cita,
tidak lain dan tidak bukan melalui pembacaan ini torang diingatkan teman-teman. Ketika torang meminta pada Tuhan, yang pertama melalui doa. Torang kalau mau bercerita dengan Tuhan, ya ndak perlu torang mau sampai mau status. Iya tuh, ada tuh yang berdoa di status. Oh dulu berdoa di status. Aduh, Marta rasa teman-teman pemudanya anda. Ada yang berdoa bermain-bermain. Ada yang berdoa serta lalu bertele-tele. Kau tidak lupa apa yang menjadi torang keinginan untuk disampaikan kepada Tuhan. Torang mau berkomunikasi dengan Tuhan tidak perlu ribet. Torang cuma cukup ambil waktu, menyendiri, cari tempat yang bagus untuk torang berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan setelah torang menyampaikan apa yang menjadi torang keinginan di dalam doa, selanjutnya torang mesti mengucap syukur. Seperti dalam ayat yang ke-6, dengan ucapan syukur. Ya bagaimana? Kebanyakan orang selama ini cuma berdoa, berusaha berdoa, bekerja. Tetapi orang lupa untuk mengucap syukur. Orang lupa untuk ucapan syukur. Ketika orang berdoa dan orang mengucap syukur, pasti Tuhan akan membukakan jalan atas apa yang menjadi orang keinginan. Memang ketika Tuhan bekerja, orang tahu, orang tidak akan tahu waktu Tuhan itu kapan. Kadang orang berpikir, Tuhan sudah terlalu lama. Tetapi ada yang dalam waktu yang singkat. Yakin dan percaya bahwa ketika hal-hal yang orang minta melalui doa dan ucapan syukur, dan ketika kita berusaha, di ayat 7 Tuhan berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan akan bekerja dengan cara yang luar biasa, yang takkan pernah orang pikirkan, sehingga apa yang menjadi keinginan dari teman-teman akan terwujud. Ya, orang juga mesti tahu bahwa orang keinginan itu ada yang diiyakan oleh Tuhan dan ada yang tidak diiyakan oleh Tuhan. Karena Tuhan akan mengganti hal yang menjadi orang keinginan tersebut dengan sesuatu yang lebih indah. Karena orang percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan orang-orang yang datang kepadanya melalui doa dan ucapan syukur serta berusaha, terus Tuhan cuma mau kasih biar. Yakin dan percaya, orang pemuda di masa-masa sulit saat ini, dengan segala orang keterbatasan, pasti orang akan menemukan cara untuk selalu dekat dengan Tuhan melalui doa dan melalui ucapan syukur. Sehingga apa yang menjadi orang keinginan, apa yang menjadi orang cita-cita, apa yang menjadi orang dambaan, apa yang menjadi orang pergumulan boleh dapat jalan keluar, apa yang menjadi orang permasalahan boleh dapat bantuan untuk pemecahan. Semua cuma Pak Tuhan. Kalau cuma orang pikiran sendiri, cuma mau tabale-bale di situ. Tapi ketika orang minta Pak Tuhan Yesus melalui doa dan ucapan syukur, ketika orang berusaha,
Tuhan pasti akan senantiasa menolong, menjaga serta memelihara torang teman-teman pemuda. Bahkan tanpa torang minta pun, apa yang torang butuhkan, apa yang menjadi torang pergumulan, pasti Tuhan yang tidak akan kasih biar petorang. Amin. Teman-temanku sekalian, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Kami diingatkan lagi untuk semakin dekat kepadamu Tuhan, melalui doa dan ucapan syukur akan segala hal yang ingin kami utarakan kepadamu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, dengan kuasa kami yakin dan percaya Tuhan, waktu Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat, selalu indah pada waktunya. Segala pergumulan kami, segala permasalahan kami, apapun yang menjadi kendala dalam kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Biar Engkau Tuhan yang beracara. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, masa depan yang indah selalu tersedia bagi kami Tuhan. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan memulaikan kehidupan kami di hari ini Tuhan. Tuhan senantiasa menjaga dan menolong kami, sehingga hari-hari ini Tuhan dapat kami lewati karena tuntunan kasih-Mu. Ya Bapa di dalam sorga, ada begitu banyak Tuhan yang menjadi keinginan hati kami Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, selalu rencana indah yang ada di kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bermohon serta mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih karena sudah memberikan saya kesempatan untuk dapat memimpin akan saat teduh ini. Biarlah melalui rekaman ini kita boleh jadi saluran berkat bagi teman-teman, dan firman ini bisa semakin melebarkan sayap kerajaan Tuhan di muka bumi ini, sehingga orang-orang, teman-teman dimanapun teman-teman berada, akan selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita ketika kita datang kepada Tuhan melalui doa serta ucapan syukur kepada Tuhan dengan hati yang tulus, sehingga Tuhan akan senantiasa menolong serta memberkati kehidupan kita, bukan cuma pribadi, yakin dan percaya keluarga serta keturunan kita pasti akan diberkati. Terima kasih, damai di hati, shalom.